Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Gairah istri kesepian, bagian 11. Entah mengapa, Trian merasa gelisah sepanjang perjalanan. Tubuhnya terasa gerah. Ia kurang fokus mengemudi, karena sering melirik wanita di sampingnya. Setiap ia melihat Lina, rasanya ia ingin menerkamnya. Lelaki macam apa kamu, Trian? Apa gara-gara kamu tahu suaminya tidak di rumah? Batinnya menyeruduk. Ada niatan buruk terselip dalam pikirannya. Ia ingin menepikan mobil, dan langsung mengungkung wanita itu di bawahnya. Ia ingin kembali mencium bibir lembutnya. Namun, sebisa mungkin ia tepis keinginan liar itu. Tak terasa, akhirnya mobil telah memasuki kompleks perumahan. Trian langsung memarkirkan mobilnya di halaman depan rumahnya. Ia dan Lina turun bersamaan dari dalam mobil. Trian, terima kasih tumpangannya. Aku pulang dulu, pamit. Lina beranjak pergi. Belum sempat ia melangkah, Trian menahan tangannya. Kamu kan takut sendirian, menginap saja di rumahku? Ajak Trian menawarkan. Lina terkejut mendengar ajakan Trian. Tanpa jawaban darinya, tiba-tiba Trian menarik tangannya. Trian membawanya masuk ke dalam rumah itu. Bentuk rumah yang sama dengan rumah Lina, hanya saja berbeda penataan furnitur di dalamnya. Pakai saja kamar tamu ini. Kalau ada perlu apa-apa, aku di kamar sebelah. Ucap Trian, ketika mereka sampai di depan kamar paling depan. Aku mau masuk kamar dulu. Selamat istirahat, lanjut Trian. Ia lantas meninggalkan Lina sendiri, menuju kamarnya. Lina masih tertegun memandangi kamar yang diberikan untuknya. Ia berpikir untuk pulang ke rumah, tapi ada rasa takut untuk sendirian. Akhirnya, ia melangkah masuk ke dalam kamar. Tubuhnya terasa tidak nyaman. Seharian di luar, membuatnya bau keringat dan terasa lengket. Ia lantas menuju ke kamar mandi, untuk menyegarkan badannya. Tetesan air yang mulai membasahi setiap jengkal tubuhnya. Ia kira, tubuhnya akan menjadi lebih segar dan nyaman. Akan tetapi, ia justru merasakan tubuhnya panas dan hasratnya muncul. Bagian bawahnya terasa berkedut dan sensitif. Ia merasa heran, dengan respon tubuhnya yang seperti itu. Tiba-tiba ia teringat kembali, saat ia berciuman dengan Trian di ruangan es. Sensasinya semakin membuat hasratnya meninggi. Ia ingin kembali disentuh oleh bibir dan tangannya. Meskipun ingin mengelak, ia akui sentuhan Trian sangat nikmat. Ia mencoba menyentuh dirinya sendiri, berharap hasratnya bisa terpuaskan. Namun, posisinya di kamar mandi sangat menyulitkan. Segera ia meraih handuk kimono yang tergantung di dinding. Ia butuh tempat yang nyaman untuk memuaskan dirinya sendiri yang hampir gila. Pandangannya terlihat buram, kepalanya pening. Membuat jalannya agak sempoyongan. Ia tak tahu apa yang sebenarnya terjadi, hingga membuatnya setengah sadar. Samar-samar ketika sampai di kamar, ia lihat ada Trian duduk di tepian ranjang. Lina, kamu mau makan dulu? Aku sudah menghangatkan makanan untukmu. Suara Trian terdengar samar-samar di telinga Lina, ia tak begitu mempedulikannya. Pikirannya dipenuhi keinginan, bahwa ia ingin disentuh seseorang. Lina, kamu kenapa? Lina tak memberi jawaban. Ia asal menubruk Trian, dan memeluknya. Trian mematung. Sekuat tenaga ia menahan godaan, agar tidak mengganggu Lina, tapi wanita itu justru datang sendiri ke pangkuannya. Sejak pulang dari taman hiburan, ia sudah merasa aneh. Tapi, kalau Lina menyerangnya seperti itu, sepertinya pertahanan dirinya akan runtuh. Apalagi melihat wajah Lina yang memerah, dengan tatapan seperti orang yang sedang bergairah. Trian, panggil Lina dengan suara parau. Aku nggak tahan. Rasanya aku pengen banget, lanjutnya lirih. Sorot matanya sayu, dengan ekspresi menggoda. Entah keberanian dari mana, Lina berinisiatif mendorong Trian sampai terlentang di ranjang, dan memagut bibir Trian lebih dulu. Otaknya sudah tidak bekerja dengan benar. Trian masih memikirkan, mengapa mereka bisa seperti ini. Dalam kondisi sadar, bahkan Lina tidak akan seagresif itu. Apa gara-gara kopi itu? Batin Trian. Mengingat saat itu,
Lina menghabiskan 1 gelas penuh. Sementara ia hanya meminum 2 teguk saja. Lina sudah berada di atasnya, memaguti dia dengan liar. Deru napasnya terdengar jelas di telinga Trian. Sebagai lelaki normal, gairahnya muncul. Dengan cepat ia membalikkan Lina, hingga berganti posisi di bawahnya. Aku harap kamu tidak menyesal, karena aku juga menginginkan hal yang sama, ucap Trian terengah-engah. Lina tak memberi respon. Trian kembali memagutnya dengan agresif. Sepenuhnya, ia telah dikuasai gairah. Dengan mudah, ia lepaskan handuk yang menutupi tubuh Lina. Hingga kenikmatan indah itu, terpampang jelas di hadapannya. Trian meneguk salivanya. Ia begitu tergiur dengan kemolekan Lina, yang terbaring pasrah di ranjang. Segera ia ikut melepaskan seluruh yang menempel di dirinya, dan langsung menindih wanita itu. Sentuhan antara kulit dengan kulit, membuat mereka saling memanas. Rasanya sangat gila, sampai akal sehat mereka hilang. Yang ada hanya hasrat nikmat, untuk saling memuaskan dan dipuaskan. This is my first time, Lina. Katakan sesuatu, jika kau tak menyukainya, bisik Trian bergetar. Lina tak mempedulikannya. Sejak tadi ia menggila, dengan sentuhan yang Trian berikan di sekujur tubuhnya. Ini juga pertama kalinya, ia merasakan sensasi yang begitu menyenangkan. Apalagi, saat kepala Trian menyelinap di antara yang menghimpit 0 kilometernya. Suara erangan keluar berkali-kali dari mulutnya. Kesabaran Trian telah habis. Ia sudah tak bisa lagi menunggu untuk menu utama. Perlahan ia memasukkan kebanggaannya, sembari memperhatikan ekspresi wanita yang ada di bawahnya. Rasanya sangat nikmat dan hangat, hingga ia tak bisa mendefinisikannya. Erangan Lina semakin membuatnya bersemangat, membenamkan kebanggaannya ke lembah terdalam. Lina! Lina! Aku mencintaimu! Trian terus memanggil nama wanita itu, sembari merasakan kenikmatan yang membuatnya gila. Lina tersenyum, saat matanya masih terpejam. Ia seolah baru saja mendapatkan mimpi indah. Tubuhnya terasa nyaman dan ringan. Perlahan ia membuka mata. Benar saja, ia masih terbaring di atas ranjang. Tapi, ketika ia melihat ke sekeliling, ia merasa asing dengan tempat dia berada sekarang. Sebuah tangan terasa sedang memijat dadanya. Ada seseorang di belakang punggung, sedang memeluknya. Bagian bawahnya terasa penuh, seperti ada sesuatu yang mengisi. Saat orang di belakangnya bergerak, ia merasakan sensasi enak, yang membangkitkan ingatannya akan kejadian semalam. Lina terperanjat kaget, mengingat kejadian semalam. Ia tidak menyangka tidur dengan Trian, bukanlah sekedar mimpi. Mereka benar-benar sudah tidur bersama. Tidak, tidak. Ini gila. Ini tidak mungkin terjadi, batin Lina. Ia mencoba menolak realita yang ada. Namun, pelukan yang Trian berikan di belakang, menyadarkan dirinya bahwa ini bukanlah mimpi. Ia berusaha melepaskan diri. Ia tidak mungkin bertindak sejauh itu, ia telah berselingkuh dengan lelaki lain. Ia merasa berdosa terhadap Rudy, suaminya. Kamu sudah bangun? Tanya Trian. Ia memeluk erat tubuh Lina, yang hendak pergi darinya. Ia semakin cepat menggerakkan kebanggaannya, sembari memijat kedua dada Lina dengan penuh gairah. Ia benar-benar ketagihan, atas apa yang sudah terjadi semalam. Rasanya ia ingin terus melakukannya sampai puas. Lepas! Lepas! Setelah berusaha sekuat tenaga, Lina akhirnya bisa terlepas dari pelukan Trian. Ia masih syok, mendapati dirinya tak mengenakan sehelai kain pun di badan. Jantungnya berdebar kencang, ia gemetar menyadari apa yang terjadi. Semua begitu terasa menakutkan. Ia menarik handuk kimono, yang tergeletak di ranjang lalu mengenakannya. Lina, panggil Trian. Lelaki itu juga terkejut, saat Lina terlepas darinya. Ia kira, respon Lina akan seperti semalam. Apalagi gairahnya sedang meninggi, setelah bangun tidur dan ingin mengulangnya lagi. Tapi, Lina terus memberontak dan mendorongnya. Kamu ini apa-apaan, Trian? Bentak Lina dengan nada gemetar. Trian mengusap kasar wajahnya, ia juga tak tahu kenapa dirinya bisa begitu. Kita melakukannya karena sama-sama menginginkannya, Lin.
Bahkan kamu yang memulai semuanya lebih dulu. Aku tidak bisa mengendalikan diri, ucap Trian tenang. Ia tahu, jika sekarang Lina sudah sepenuhnya sadar. Seharusnya Lina menolaknya seperti itu tadi malam. Oh, ya Tuhan. Apa yang sudah kita lakukan? Kita sudah selingkuh, Trian. Selingkuh. Lina menangis, ia masih tak bisa menerima kenyataan. Trian ikut merasa bersalah, ia beranjak dari ranjang menghampiri Lina. Jangan mendekat. Bentak Lina. Apa kamu tidak punya malu, tel anjing di depanku? Lanjutnya jengkol. Trian menghentikan langkahnya, ia ingin tertawa mendengar ucapan Lina. Padahal semalam, wanita itu terus memuji-muji dirinya tanpa henti. Dalam kondisi setengah sadar, Lina mengungkapkan rasa puas kepadanya. Lina bahkan mengatakan, jika semalam pertama kalinya bisa terpuaskan. Hal itu membuat rasa percaya diri Trian meningkat. Sudahlah, semalam kita melakukan lebih jauh dari ini, ujar Trian bingung. Lina menghela napas dalam-dalam. Sebaiknya kita lupakan saja kejadian ini, anggap tidak pernah ada apa-apa di antara kita, ucapnya. Raut wajah Trian berubah sedih. Baru semalam rasanya ia bahagia, bisa sedekat itu dengan Lina. Akan tetapi, pagi ini ia sudah dicampakkan. Dia tidak bisa menerimanya, apalagi tubuh Lina sudah membuatnya kecanduan. Itu namanya kejam, Lina. Apa semalam kamu hanya menganggap aku sebagai alat untuk memuaskan gairahmu? Sekarang, kamu sudah tidak membutuhkanku dan mau membuangku? Tanya Trian sedih. Lalu, apa yang kamu harapkan dari hubungan seperti ini? Kita sudah sama-sama menikah. Kamu tahu itu? Nada bicara Lina kembali meninggi. Ia tidak menyangka, Trian tak bisa berpikir lurus. Seharusnya sebagai dua pihak yang sudah menikah, perlu berpikir. Bagaimana cara agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga? Terlepas dari kondisi pernikahan Trian, tetap saja tidak seharusnya tidur dengan orang lain. Tapi aku mencintaimu, Lin, ucap Trian. Dia sudah tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Lina terkekeh. Cinta? Aku sudah punya suami, Trian. Seharusnya, kamu mengatakannya 10 tahun yang lalu. Tegasnya dongkol. Trian semakin aneh di matanya. Mengaku cinta, tapi menikahi orang lain. Lina masih tidak bisa melupakan rasa sakit hatinya ketika dicampakkan. Begitu mudah, Trian bisa membolak-balikan perasaan. Ia tak ingin lagi dipermainkan. Lebih baik kita jangan bertemu, atau saling sapa lagi. Aku tidak mau melihatmu, kata Lina makin kesal. Ia menyambar tas miliknya dari atas meja, seraya berjalan pergi meninggalkan Trian di kamar itu. Lina keluar dari rumah Dara, hanya dengan mengenakan handuk mandi. Beruntung tak ada orang yang lewat di sekitar sana. Rudy juga belum pulang ke rumah, terlihat dari kondisi pintu yang masih terkunci. Lina lantas membuka pintu rumah dan masuk ke dalam, ia merebahkan dirinya di atas ranjang. Lina menangis sejadi-jadinya, perasaan Lina kini dipenuhi rasa bersalah. Rudy, maafkan aku. Maafkan aku, ucap Lina, di sela-sela tangisannya. Lina termenung mengingat-ingat kejadian semalam. Tatapannya kosong. Memorinya kembali menampilkan adegan mersanya bersama Trian, ia mencari letak kesalahan awalnya di mana. Mungkin karena ciuman itu. Ia menyesali telah tergoda untuk membalas ciuman Trian. Ia juga membiarkan lelaki itu meraba-raba tubuhnya, ia tak pernah berpikir mereka akan sampai tidur bersama. Bagaimana ini? Apa yang harus aku katakan pada Rudy? Gumamnya bingung. Lina bangkit dari ranjang. Ia berjalan dengan lunglai menuju kamar mandi. Dibukanya handuk mandi, seraya menyalakan shower untuk membasahi tubuhnya. Lagi-lagi ia menangis. Air matanya bercampur dengan kucuran air. Ia berjongkok membilas miliknya, mencoba membersihkan sisa-sisa cairan yang masih tertinggal. Tangisannya kembali terdengar, mengingat betapa kotor dirinya. Yang sudah membiarkan lelaki lain menjamahnya, ia tidak sanggup mengatakannya pada Rudy. Ah! Sial! Trian melemparkan bantal ke sembarang arah. Ia merasa kesal dan dibuang, hatinya sakit dengan ucapan Lina.
yang memintanya untuk melupakan kejadian semalam dan tidak menemui wanita itu lagi. Ia tidak bisa melakukannya. Saat pertama bertemu, ia sudah tidak bisa melepaskan mata dari Lina. Apalagi setelah mereka tidur bersama, obsesinya untuk mendapatkan kembali Lina semakin besar. Ia akan mempertaruhkan apapun agar Lina kembali padanya. Aku tidak akan menurutimu, Lina. Kamu yang harus menurutimu, ucap Trian bertekad. Ia berjalan menuju kamar mandi, ia lihat pakaian Lina masih tertinggal di sana. Senyuman menyeringai tampak jelas di wajahnya. Ia mengambil semua pakaian milik Lina, ia peluk pakaian itu seakan ia sedang memeluk tubuh Lina. Ia kembali terbayang-bayang peristiwa semalam, yang tak akan pernah ia lupakan. Trian. Terdengar suara seruan Dara dari arah luar. Sepertinya wanita itu baru saja pulang. Hah? Masalah lagi yang datang, gumam Trian. Ia tak mempedulikan panggilan Dara, dan memilih melanjutkan kerja. Trian. Triaan. Bersambung.